Silakan untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Mentor, Bapak Kisi. Ya, baik. Langsung saja saya akan memaparkan rencana kerja P3K 5 tahun ke depan. Yaitu perkenalkan dulu, nama saya Mas Tobib. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Tegalrejo 02. Next. Ya, langsung saja. Ini program yang akan saya laksanakan di SD Negeri Tegalrejo 02. Yaitu di tahun ke-1 atau tahun pertama, saya akan mengadakan kegiatan yaitu pembiasaan Asmaul Husna. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait kegiatan pembiasaan Asmaul Husna. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu guru tentang adanya kegiatan pembacaan Asmaul Husna. Dan tahap yang ketiga, menetapkan pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna sendiri. Untuk outputnya, yang pertama adalah adanya masukan atau saran dari kepala sekolah tentang kegiatan pembiasaan Asmaul Husna. Terus yang kedua, mendapat dukungan dan antusias Bapak Ibu guru dan dengan adanya kegiatan pembiasaan Asmaul Husna tersebut. Terus yang ketiga, ditetapkannya pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna setiap akan mulai pembelajaran. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yaitu yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dengan sikap terbuka dan siap menerima masukan dari teman sejawat, yaitu nilai berakhlaknya berupa kolaboratif. Untuk yang kedua, saya berdiskusi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka dan siap menerima masukan dari teman sejawat, itu nilai berakhlaknya juga kolaboratif. Untuk selanjutnya, saya berusaha melaksanakan pembacaan Asmaul Husna setiap akan mulai pembelajaran, yaitu berorientasi pelayanan. Di tahun kedua, kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu pembiasaan hafalan surat pendek. Di sini tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan hafalan surat pendek peserta didik. Apakah sudah banyak yang hafal atau yang belum gitu. Terus yang kedua, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan dewan guru tentang rencana program TPA. Karena akan saya rangkum atau saya hafalan surat pendek ini akan saya kelola di program TPA. Terus yang ketiga, menetapkan jadwal program TPA di sekolah. Outputnya, yang pertama, mengetahui tingkat kesulitan peserta didik dalam hafalan surat pendek. Yang kedua, mengetahui tingkat kesulitan peserta didik dalam hafalan surat pendek. Dan yang ketiga, outputnya, mendapat dukungan dan persetujuan dari kepala sekolah dan dewan guru tentang program TPA yang akan saya laksanakan. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama, saya mengidentifikasi permasalahan peserta didik dengan jujur tanpa rekayasa. Nilainya adalah akuntabel. Untuk yang kedua, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dengan sikap terbuka dan siap menerima masukan dari teman sejawat. Nilai berakhlaknya berupa kolaboratif. Untuk yang ketiga, saya memberikan jadwal kegiatan TPA kepada peserta didik. Nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan. Di tahun ketiga, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan konsultasi kepada kepala sekolah dan dewan guru tentang kegiatan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, membuat absensi kegiatan sholat zuhur berjamaah. Untuk outputnya, yang pertama adalah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan dewan guru tentang kegiatan sholat zuhur berjamaah.
Terus yang kedua, tersedianya jadwal sholat zuhur berjamaah pada peserta didik, yaitu kelas 4, 5, dan 6 pada setiap hari Senin sampai Kamis. Karena kelas 1 sampai 3 di hari Senin sampai Kamis itu pulangnya jam 11. Jadi tidak saya ajak untuk sholat zuhur berjamaah. Terus yang ketiga, adanya absensi sholat zuhur berjamaah. Karena apa? Saya membuat absensi di sini karena kalau tidak di absen itu anak-anak ada yang membolos atau yang ada yang tidak mau ikut sholat berjamaah. Maka saya bikinkan absen di kegiatan output ini. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dengan sikap terbuka dan menerima masukan, yaitu nilai berakhlaknya berupa kolaboratif. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan saya melakukan absensi pada peserta didik kelas 4, 5, dan 6 setiap hari Senin sampai Kamis, yaitu nilai berakhlaknya berupa berorientasi pelayanan. Yang ketiga, saya berinovasi dan mengembangkan kreativitas membuat jadwal sholat zuhur berjamaah, yaitu nilai berakhlaknya berupa adaptif. Di tahun keempat, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu pembiasaan tadarus Al-Quran. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan dewan guru terkait rencana program tadarus Al-Quran. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala dusun dan minta izin untuk menggunakan pengeras suara yang ada di musola terdekat dekat sekolah. Kenapa saya minta izin kepada kepala dusun? Karena saya menggunakan musola yang ada di dekat sekolah dan menggunakan pengeras suara agar warga masyarakat di sekitar sekolah SD Tegarrejo 2 itu mengetahui bahwa ada kegiatan keagamaan di SD Tegarrejo 2, tidak semata-mata cuma belajar ilmu umum saja. Ternyata agamanya juga terlihat. Itu termasuk syiar agama atau untuk mengelabui warga-warga di sekitar sekolah agar memasukkan anak-anaknya ke SD Tegarrejo 2. Tujuannya seperti itu. Ya, betul. Oke. Untuk selanjutnya tahapan ketiga di sini membuat jadwal dan pembagian tugas membaca Al-Quran pada peserta didik. Tentunya akan saya bagi tidak monoton satu orang. Jadi saya bagi hari ini siapa-siapa dan seterusnya. Untuk outputnya adanya masukan saran dari kepala sekolah tentang rencana program tadarus Al-Quran. Untuk yang kedua, mendapat dukungan dan antusias kepala dusun dengan adanya kegiatan tadarus Al-Quran yang diadakan di musola dekat sekolah. Terus yang ketiga, adanya jadwal dan pembagian tugas membaca Al-Quran pada peserta didik. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama dengan diadakannya program tadarus Al-Quran di musola dekat sekolah saya berkomitmen dan berkontribusi untuk mengawal dan mengajari peserta didik membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Itu tujuan saya. Nak bermocotok kabeh wong mungkin bisa, tapi kalau harus dengan benar, baik dan sesuai tajwidnya, tidak mungkin akan bisa tanpa adanya seorang guru. Nah, maka itu saya tonjolkan di sini. Terus yang berikutnya, ya, saya memberikan jadwal dan bagian tugas membaca Al-Quran pada peserta didik. Yang terakhir, saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin agar program evaluasi berjalan dengan baik, berorientasi atau bernilai berakhlaknya berupa akuntabel. Di tahun terakhir atau tahun kelima, kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu tentunya dengan program-program tersebut saya akan melakukan kegiatan evaluasi program pembiasaan keagamaan. Yaitu tahapan kegiatannya, saya membuat lembar evaluasi tentang kebiasaan keagamaan yang sudah terlaksana. Terus yang kedua, mengerjakan lembar evaluasi tentang kebiasaan keagamaan. Tentunya yang terakhir, menyimpulkan hasil evaluasi kegiatan kebiasaan keagamaan tersebut. Terus outputnya, mengetahui hasil evaluasi peserta didik pada kegiatan kebiasaan keagamaan di sekolah. Terus yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik. Dan yang ketiga, kesimpulan pelaksanaan kebiasaan kegiatan keagamaan. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama saya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, dan disiplin agar program evaluasi berjalan dengan baik, yaitu bernilai akuntabel. Dan yang kedua, saya meningkatkan kompetensi diri sesuai perubahan dan mencari referensi yang relevan dan lebih luas, yaitu nilai berakhlaknya kompeten.
Dan yang ketiga, saya mencoba untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam kegiatan pembiasaan keagamaan, yaitu bernilai berakhlak adaptif. Matur suwun, semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya kepada Pak Mas Topik yang sudah prestasi sangat atraktif sekali tadi ya, bagus sekali, menarik, saya tidak ngantuk. Untuk Bapak Anis selaku mentor bisa oh ya mohon maaf, untuk sesi berikutnya itu tanya jawab kepada para peserta bisa bertanya. Iya bisa. Ibu ada ini silakan tanya. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan Pak Menteri sudah memaparkan di tahun terakhir nih yang 2020 itu kan ada evaluasi. Nah, bisa jelaskan untuk evaluasi Ya, terima kasih. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Nunuk Handayani. Ya, baik. Tentang bentuk lembar evaluasi yang akan saya berikan yaitu berupa angket. Jadi tidak sama dengan lembar evaluasi pada pembelajaran. Jadi berbentuk angket. Saya sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Apa jawabnya iya atau tidak atau kadang-kadang, mungkin kayak gitu. Yang akan saya berikan tentang lembar evaluasi berupa angket gitu. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya. Nah, terima kasih Pak Mas Topik. Untuk selanjutnya kepada Bapak Anisi selaku mentor bisa memberikan masukan arahan. Iya, terima kasih. Ini ya Pak Mas Topik, mantap banget mungkin langsung atas Pak Kiai munggah panggung ya, mantap gitu, mulai ngantuk ini ya. Ya ini tadi untuk Pak Mas Topik, tentunya tadi di tahun pertama itu ada pembiasaan Asmaul Husna gitu. Itu untuk kegiatan Asmaul Husna itu pembiasaannya itu dilaksanakan ketika sebelum mulai pembelajaran. Nanti untuk pembiasaan ini seperti apa Pak kegiatannya Pak? Coba saya disampaikan. Untuk kebiasaan membaca Asmaul Husna ini saya buat di sebelum mulai pembelajaran. Dikarenakan agar anak-anak itu sebelum pembelajaran itu terbiasa membaca asma-asma Allah agar nanti diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi pikiran yang positif, diberi kepandaian. Nah, itu dengan menyebut nama-nama asma Allah tersebut, harapannya saya seperti itu, Pak. Ini dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Ya, setiap kelas. Setiap kelas. Jadi nanti dibantu oleh guru wali kelas. Ya, itu ya Pak Mas Topik ya. Terima kasih sudah berkata juga bagus, laporan juga bagus, penguatan saja. Nanti itu bisa dilaksanakan di sekolahnya di ada 2 gitu. Nanti biar siarnya di musola juga bisa menjadi daya tarik untuk warga di situ, sehingga banyak sekolah di Tegarjo 2 bukan mengelabui gitu ya. Itu ya. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk nomor berikutnya. Peserta berikutnya. Monggo untuk